Padahal biaya denda itu bisa dijadikan untuk pengembangan Persib. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bobotoh, saya ingin sedikit ngasih masukan. Jadi, saya prihatin bahwa Persib mendapatkan sanksi dari PSSI ya, karena ada dua kejadian ya. Yang pertama karena meninggalnya 2 orang bobotoh, dan juga satunya lagi karena ada flare ya. Nah, ini saya heran bahwa bobotoh malah menyalahkan Panpel gitu ya. Nah, karena akar permasalahannya adalah bukan di Panpel ya, tapi akar permasalahannya adalah di bobotohnya sendiri. Ini memang ada oknum ya. Jadi saya bilang bobotoh ini nggak semua bobotoh, tapi oknum bobotoh ya. Jadi sekarang secara logika nih, Panpel tidak mungkin bekerja agar Persib terkena denda. Nggak mungkin kan? Ya. Jadi Panpel itu pasti bekerja untuk berjalan lancar ya, agar berjalan lancar ya kegiatannya, agar semua penonton itu tertib ya. Terus nontonnya bisa nyaman ya, pertandingannya jadi seru misalkan gitu. Nah kan itu memfasilitasi itu. Nah sekarang nggak mungkin Panpel bekerja agar Persib terkena denda, nggak mungkin. Nah jadi akar permasalahannya adalah di bobotohnya sendiri ya. Sekarang kita lihat ya, nggak punya tiket tapi datang ke stadion ya. Nah ini kan tidak mematuhi aturan ya. Sedangkan tiket yang dicetak itu hanya 15.000 ya. Kalau salah tolong dikoreksi di komentar ya. Nah sedangkan tiket yang dicetak 15.000. Nah ini memaksakan datang ya. Jadi ya memang jadinya membludak. Nah, membludak, Panpel kewalahan di situ ya. Nah bukan salah Panpelnya juga, karena ya persiapan udah lama mungkin ya, nggak ada acara pertandingan yang ditonton oleh bobotoh gitu. Sekalinya ada acara langsung membludak. Nah karena kesalahannya ini bobotohnya, karena Panpel itu udah mempersiapkan bahwa ini sekitar ada 15.000 ya, paling ini 20.000 lah gitu. Ternyata melebihi itu, jadinya kan jadinya bobotoh melanggar aturan ya. Nah karena bobotoh melanggar aturan itulah jadinya ada kejadian ini. Coba kalau misalkan tidak memaksakan datang ke stadion yang tidak punya tiket, kan relatif bisa lebih aman ya, relatif bisa lebih aman. Nah kemudian satu lagi yang flare ya, kenapa harus bawa flare? Coba ya, saya nggak masuk di logika saya ya. Padahal sebelumnya bobotoh udah tahu kalau yang membawa flare, menyalakan flare, pasti klubnya akan terkena denda. Bobotoh pasti tahu ya. Nah sekarang Persib main tapi bobotohnya sendiri menyalakan flare. Artinya apa? Menjerumuskan Persib ya. Persibnya jadi rugi gitu, harus membayar denda hanya dari flare itu. Bobotoh pengennya Persib juara ya kan, mendorong biar Persib juara, tapi bobotohnya sendiri seperti itu kelakuannya gitu. Jadi sama dengan mendorong ke jurang gitu. Terus itu juara. Tapi banyak permasalahan di bobotohnya sendiri, jadi harus terkena denda gitu ya. Sayang, coba bayangkan kalau misalkan denda itu ya, yang dibayarkan kalau dikumpulkan bisa untuk fasilitas yang terbaik buat Persib. Karena kan Persib berusaha untuk juara, berusaha untuk naik level kan, apalagi tahun depan di AFC. Nah, sekarang kalau misalkan di Indonesia sendiri masih sering terjadi hal-hal yang seperti ini, nanti di AFC bisa terkena denda juga. Dolar loh ya, dolar hitungannya. Kalau di sini masih rupiah, dolar bisa lebih mahal. Kalau sering setiap pertandingan kena sanksi lagi, waduh ya. Saya heran ya, kalau saya dari kecil ya,
Saya tuh bobotoh Persib dari kecil, jadi suka banget dan mengikuti terus Persib. Dan hampir setiap tahunnya selalu kena sanksi. Dan itu karena siapa? Karena bobotoh. Kalau sanksi dari dulu tuh sampai sekarang dikumpulkan tuh sanksinya apa, dendanya ya, bayar untuk dendanya itu dikumpulkan. Itu bisa memiliki fasilitas yang banyak Persib ya. Gitu. Kan sayang jadinya. Sekarang yang bawa flare, ngapain bawa flare coba? Ya, itu kan ngeluarin uang. Ya, kalau misalkan nggak punya tiket tapi bawa flare, ngapain beli flare, beli tiket aja gitu. Ya, atau kalau misalkan udah punya tiket terus bawa flare, jangan beli flare-nya, kasih tiketnya ke orang lain. Ada sedekah juga. Ya. Nah, itulah saling bantu membantu di antara bobotoh, baru itu disebut bobotoh. Ya. Dan juga santun, kalau misalkan, oh ya ini saya nggak punya tiket nih, ya udah nonton aja di rumah gratis gitu, ya. Atau misalkan bareng teman-teman gitu, kumpul ya, nobar gitu kan, itu juga seru gitu, kita buat seru aja, nggak harus memaksakan datang ke stadion. Sendiri GBA itu lagi mau bangkit, pertandingan pertama, pertandingan kedua ada lagi kasus. Sebelumnya udah ada kasus gitu, sekarang mau diperbaiki oleh Persib, bobotohnya, oknumnya bikin lagi masalah gitu kan. Jadi GBA nggak pernah lagi dijadikan home base-nya Persib. Sebelum gembar-gembor, wah GBA jadi apa? Jadi home base Persib, jadi home base Persib. Kena sanksi sekarang. Kan susah lagi gitu. Padahal itu udah dibangun jauh-jauh hari, hanya dengan 1 hari doang itu terjadi kejadian seperti ini. Udah GBL nggak dipakai lagi. Kan jadinya rugi. Ya, semua kita rugi. Yang anehnya gini, kan orang ngelihat wah Persib apa supporternya terbanyak di Indonesia, tapi kata orang-orang mana supporternya terbanyak se Indonesia aja kosong ya, padahal kan itu kena sanksi karena sering kena sanksi, sering kosong stadionnya, jadinya ya gitulah gitu. Padahal kan harusnya banyak penontonnya gitu ya, santun ya, tidak membuat onar, tidak menyalakan flare. Bikin aja spanduk, bikin apa nyanyian-nyanyian gitu kan, itu yang memberi semangat, bukan flare. Flare itu malah membuat apa banyak yang rugi, orang sebelahnya kalau misalkan ini apa sekian nafasnya, buat pemain apalagi ya kan, buat penonton yang nonton di televisi ya, jutaan penonton itu pasti marah semua, nggak jelas siarannya, jadinya kan wah ini gimana sih oknum bobotoh nih, nah jadi marah semuanya gitu kan, malah mereka mendoakan jelek buat bobotoh, yang menyalahkan fair jadi mendoakan jelek, jadinya ya terus-terusan karena didoain jelek, jadinya ya jelek terus si bobotohnya gitu, ya kan, jadi udahlah nggak usah bawa flare, ngapain itu biaya lagi ya, udah nggak usah bawa flare ya. Nah, itu nanti pastilah Panpel juga itu coba berusaha untuk apa menyisir barang-barang, tapi kan tetap tembus juga, artinya apa, bobotohnya yang nggak taat. Nih salah ya kalau misalkan ada aturan aturan itu untuk langgar, itu salah ya, itu salah, pepatah itu salah, yang benar itu aturan untuk ditaati, untuk dipatuhi, itu aturan tuh. Sekarang kita coba ya, nih dalam agama Islam ada aturan sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau misalkan aturan itu untuk dilanggar, coba aja 1 rakaat sholat subuhnya, sah atau enggak sah, kita harus taat ya kan? Aturannya 2 rakaat, ya udah 2 rakaat. Ini pun sama, aturannya harus ada tiket, kalau nggak ada tiket ya udah jangan gitu ya, itu merugikan semuanya ya. Jadilah bobotoh yang cerdas, bobotoh yang pintar, bobotoh yang lapang dada, meskipun misalkan mengalami kekalahan. Namanya permainan, menang kalah ya, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah gitu ya. Kalau kalah terima dengan lapang dada, jangan menjelek-jelekan tim, menjelek-jelekan pelatih, pemain semua, jangan. Emangnya kita bisa jadi pemain? Kan enggak gitu. Nah, kalau menang baru wah ini bagus gitu. Tapi kalau misalnya kalah dijelekin, nggak boleh
kasih semangat, nggak apa-apa ya, semoga di pertandingan selanjutnya menang. Nah, gitu. Kasih semangat gitu, bukannya menjatuhkan mental pemainnya gitu ya. Jadi saya harapkan ya Bobotoh jadi bobotoh yang santun, bobotoh yang baik ya. Kasih itu tiket ya, beli tuh uang buat flare diubah jadi beli tiket dan kasih ke orang yang nggak punya, atau flare itu ganti dengan spanduk, dengan kreasi-kreasi gitu ya, itu yang bagus ya. Terus taat peraturan ya, itulah yang bagus. Kasih semangat ya, kasih apa masukan-masukan yang membangun, bukan yang menjatuhkan ya. Kita juga kalau misalkan ada yang apa berkata buruk ke kita sendiri, kita juga sendiri jatuh. Untuk selanjutnya untuk bangkit susah, lama lagi gitu. Nah, nggak mudah hal seperti itu. Jadi perkataan yang baik lah ya. Kemudian di media sosial ya, berkata dengan yang yang baik gitu. Jangan yang buruk-buruk ya. Jangan biasakan lah ya berkata yang buruk. Berkatalah yang baik gitu. Nah, yang penting doakan aja Persibnya biar jadi juara gitu. Kalau menang atau kalah itu hal yang wajar. Namanya pertandingan, ada menang, ada kalah. Nah, nggak mungkin semuanya menang terus gitu ya. Nah, itu aja ya. Semoga nanti jadi bobotoh yang santun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.